Kondisi geografis benua Asia. Ipin, ayo kita ke kantin, aku udah lapar nih. Tunggu dulu, Pin. Aku masih mau baca buku nih. Nanti kan pelajaran IPS. Kamu lupa ya hari ini ada kuis tentang materi minggu lalu. Oh iya, aku lupa. Materi tentang kondisi geografis benua Asia kan? Iya, Upin. Bukan benua Asia aja sih, benua lainnya juga. Oh iya, aku ingat yang benua Asia nih. Coba kamu dengar ya, Pin. Siap. Benua Asia adalah benua terluas di dunia yang terletak pada 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 169 bujur timur. Secara geografisnya apa, Pin? Aku lupa. Hehehe. Nah, secara geografisnya, benua Asia terletak di antara benua Eropa dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia, Pasifik, dan Arktik. Oh, oke, Upin. Yang kondisi iklim benua Asia? Nah, kalau kondisi iklim benua Asia ini ada 4 iklim, Pin. Yang pertama apa, Pin? Pertama, iklim tropis. Itu meliputi sebagian besar wilayah Asia Tenggara dan Selatan. Contoh negara kita ini, Indonesia. Kedua, iklim subtropis. Meliputi sebagian besar wilayah Asia Timur seperti negara Jepang dan Korea. Ketiga, iklim gurun. Meliputi wilayah Asia bagian tengah seperti Gurun Gobi dan Jazirah Arab. Dan yang terakhir, iklim dingin meliputi wilayah Asia bagian utara seperti negara Siberia. Ipin, kayaknya ada yang tertinggal lah. Oh iya, batas-batas wilayah benua Asia belum kan? Iya, Upin, kamu benar. Kamu tahu apa batas-batas wilayahnya? Tahu, aku ingat apa yang ibu guru sampaikan kemarin. Batas wilayah benua Asia bagian utara yaitu Samudra Arktik dan Selat Bering. Yang bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan bagian barat berbatasan dengan Laut Tengah dan Laut Merah. Iya, kamu benar sekali. Oke lah, Pin, ayo kita ke kantin dulu beli makan. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Aku udah lapar nih. Ayo, Pin, kamu mau beli makan apa nih di kantin Bude Ina? Aku mau mie ayam sama TS. Ide yang bagus. Kuilah, Pin. Kuilah. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video berikut ini. Benua Asia terletak sekitar 26 derajat bujur timur di Tanjung Baba, Turki, sampai 170 derajat bujur barat di Tanjung Desyok, guys. Nah, benua ini juga membentang sekitar 80 derajat lintang utara di Rusia, sampai 11 derajat lintang selatan di Pulau Rote. Bentangan wilayah yang luas itu menjadikan benua Asia sebagai benua terluas di dunia, dengan luas mencapai sekitar 43.998.920 km persegi. Nah, benua terluas di dunia ini tentunya berbatasan dengan berbagai ketampakan fisik. Misalnya nih, di sebelah barat, benua ini berbatasan dengan benua Eropa, Pegunungan Ural, Laut Kaspia, kemudian Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan juga Laut Merah, guys. Di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Nah, kalau kita geser ke timur, dia ini berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Selat Bering. Kemudian di sebelah selatan, benua Asia itu berbatasan dengan Samudra Hindia
dan juga perairan Australia. Bagian besar Asia itu adanya di lempeng Eurasia. Selain itu, masih ada lagi nih lempeng-lempeng lain. Kayak lempeng Indo-Australia yang ada di India dan sebelah timur Indonesia. Kemudian ada lempeng Arab yang adanya di Timur Tengah. Dan ada juga nih lempeng Filipina di sekitar Filipina. Nah, ternyata keberadaan lempeng-lempeng ini membentuk ketampakan-ketampakan muka bumi yang beragam di Asia, guys. Malah nih, di Asia itu punya titik yang tertinggi, adanya di Gunung Everest. Nah, itu ada di negara Nepal. Ada juga nih, titik terendah di Palung Mariana. Itu adanya di dekat Filipina, guys. Oke, kalau kita perhatikan lagi nih, ternyata kondisi geologis dari Asia ini, kita bisa lihat adanya rangkaian pegunungan. Nah, karena banyaknya rangkaian pegunungan ini ya, tanah di Asia ini juga banyak yang subur. Tapi Asia juga punya nih tanah yang kurang subur. Misalnya seperti tanah-tanah yang tertutup oleh es di dekat kutub. Ada juga nih tanah pasir yang kering dan gersang. Itu adanya di gurun-gurun, guys. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang tanah ya. Kalau kondisi airnya gimana? Wah, ternyata potensi air di Asia ini cukup melimpah. Karena ada banyak sungai-sungai besar nih guys, yang jadi pusat peradaban di masa lalu. Contohnya seperti sungai Eufrat dan Tigris, kemudian ada sungai Gangga, dan juga sungai Yangtze. Di sekitar Khatulistiwa, benua Asia memiliki iklim tropis dengan variasi vegetasi seperti hutan hujan tropis, kemudian ada juga hutan musim tropis, dan sabana tropis, guys. Oke, kita geser ke utara nih. Ada wilayah beriklim subtropis dengan kondisi lembab. Terus ada juga sabana, stepa, dan juga gurun. Nah, di zona ini ada 4 musim, guys. Ada musim dingin, semi, panas, dan juga gugur. Lalu di Asia juga ada iklim maritim nih, yang banyak tersebar di pesisir Samudra Pasifik. Dan ada juga iklim benua yang biasanya bersifat kering karena letaknya di tengah-tengah benua atau daratan yang luas, guys. Nah, selain itu ada juga nih wilayah beriklim kutub dengan ketampakan seperti salju abadi dan juga tundra atau padang lumut. Terakhir nih, ada iklim dataran tinggi yang ada di puncak-puncak gunung. Contohnya kayak yang ada di Puncak Jaya dan juga Gunung Everest, guys. Contohnya kayak pohon kaktus nih yang ada di wilayah subtropis kering. Lalu ada pohon sakura. Nah, kalau ini adanya di subtropis tapi yang basah, guys. Kemudian ada juga pohon-pohon berbatang raksasa dan berdaun lebar yang biasanya tersebar di wilayah tropis. Dan ada juga nih lumut-lumut yang biasanya ada di wilayah kutub dan dataran tinggi. Selain kondisi flora yang beragam, benua Asia juga memiliki kondisi fauna yang gak kalah beragam, guys. Misalnya nih, ada panda di Tiongkok. Kemudian ada orangutan yang ada di Indonesia bagian barat. Dan ada juga walabi di Indonesia bagian timur. Sumber daya alam darat yang ada di Asia itu sangat melimpah, guys. Contohnya ada kelapa sawit nih di Indonesia. Terus ada minyak bumi yang banyak di Semenanjung Arab. Kemudian ada juga produksi padi di Tiongkok dan juga India. Nah, kalau sumber daya alam lautnya itu terdiri dari produksi ikan tuh dan juga rumput laut yang biasanya banyak ditemukan di Asia Timur.